Oke, untuk kali ini di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman YouTuber pemula. Gimana sih Bang katanya caranya agar kita itu bisa konsisten, bisa rutin gajian setiap bulannya dari channel yang kita kelola gitu ya. Atau bahkan di sini saya akan memberikan rahasia ataupun memberikan resep ya gimana caranya saya bisa tembus gajian dari YouTube yang saya kelola mencapai ratusan ribu rupiah setiap harinya seperti ini, atau bahkan tembus belasan juta rupiah setiap bulannya. Nah, saya akan bahas secara lengkap ya untuk kalian semua. So, buat kalian yang penasaran gimana sih rahasianya, kalian simak saja video saya sampai selesai ya, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang mungkin perlu kalian terapkan pada channel YouTube kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita masih akan membahas ya seputar strategi, seputar cara bagaimana mengembangkan channel YouTube kita, atau bahkan bagaimana sih membuat channel YouTube kita ini bisa mendapatkan banyak viewers ataupun juga subscribersnya ya. Nah, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang mungkin sampai dengan saat ini masih mengalami kendala-kendala ya, mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal mengembangkan channel YouTube teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman ya untuk kita bisa belajar bersama ya, dan sekaligus saya akan memberikan resep ataupun rahasia saya gimana sih saya bisa mencapai penghasilan dari YouTube, dari beberapa channel YouTube yang saya kelola ya, dan salah satunya itu bisa tembus ratusan ribu rupiah seperti ini ya setiap harinya. Nah, di sini saya akan membahasnya itu dari dasar teman-teman ya, agar teman-teman bisa lebih mudah gitu ya untuk memahaminya. Dan bahkan ya banyak dari teman-teman yang sudah membuat channel ya, atau bahkan dari teman-teman itu karena ketidaktahuan teman-teman ya membuat channel, dan kemudian teman-teman memilih untuk membagikan konten-konten yang di situ teman-teman berharap sebenarnya berharap untuk bisa mendapatkan penghasilan mungkin dari channel tersebut, tetapi pada kenyataannya teman-teman malah salah langkah, atau bahkan teman-teman terjebak ya pada channel yang itu berisikan konten-konten yang malah tidak bisa membuat channel tersebut mendapatkan penghasilan ya, atau bahkan ketika teman-teman ingin mengajukan monetisasi channel YouTube teman-teman tersebut ya, channel teman-teman akan ditolak gitu ya. Dan di sini kita akan membahas ya channel YouTuber pemula, dan harapan saya ini bisa memberikan gambaran ya ke teman-teman ya terkait mungkin teman-teman yang ingin sekali ya, berharap sekali untuk bisa mendapatkan penghasilan dari channel yang teman-teman kelola. Nah, untuk kali ini di sini kita akan membahas channel miliknya Cahaya Islam ya. Nah, dari channel Cahaya Islam ini memang masih terdiri beberapa konten ya untuk video-video yang berdurasi panjangnya, dan di sini juga ada konten-konten shortnya ya. Nah, untuk topik dari konten yang di-share di channelnya ini juga ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai topik Islami ya, topik-topik yang membahas konten-konten yang membagikan konten-konten itu seputar ceramah ya ataupun tausiah ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, untuk perolehan subscribers dari channel ini sampai dengan saat ini sudah memperoleh subscribersnya ini sebanyak 469 subscribers ya. Nah, kenapa di sini saya akan membahas dari dasarnya dulu gitu ya, agar teman-teman itu tidak setidaknya mendapatkan gambaran lah ya, setidaknya teman-teman mendapatkan pemahaman ya, agar teman-teman itu tidak salah langkah ya ke depannya. Nah, dari channel ini sudah memperoleh subscriber sebanyak 469 subscribers dari total video yang di-share di sini sebanyak 144 video ya. Nah, sekarang kita lihat ya tanggal bergabung channel ini. Nah, ini dibuat pada tanggal 11 Maret 2024. Artinya channel ini masih baru sekali ya, masih berusia sekitar hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih lah ya untuk sampai dengan saat ini kan tanggal 1 Mei. Oke, kita akan bahas ya untuk kontennya. Nah, teman-teman ya, untuk konten ceramah seperti ini, karena masih banyak ya dari teman-teman YouTuber pemula, teman-teman yang mungkin memang belum tahu gitu ya seputar strateginya itu gimana. Untuk konten-konten yang seperti ini, ya kalau memang ya teman-teman memilih cara seperti ini untuk membuat channel, untuk membangun channel ya, dengan membagikan konten-konten ya bisa dikategorikan sebagai konten re-upload lah ya, yang dimana
teman-teman membuat konten tersebut bukan dari hasil rekaman teman-teman sendiri gitu ya, bukan dari hasil karya teman-teman sendiri ya. Karena untuk membuat channel itu, untuk membuat membuat konten ya, membagikan konten kreativitas kita pada channel YouTube kita itu ya, kita tidak harus menampilkan wajah kita seperti ini ya. Kita tidak harus membuat karya yang dimana kita harus menginformasikan dengan kita harus berada di on cam lah, di dalam kamera seperti itu ya. Kita bisa saja membuat karya-karya yang itu kita kombinasikan dengan karya orang lain ya, seperti misalkan teman-teman ingin membuat karya re-upload lah seperti itu ya. Nah, untuk konsep re-upload yang bisa diterima monetisasi tentunya ya, tentu re-upload yang itu tidak semata-mata teman-teman mengambil ya secara keseluruhan konten orang lain atau video yang berada pada channel lain atau pada media sosial lain lah seperti itu ya. Nah, secara keseluruhan video tersebut teman-teman upload ulang pada channel YouTube teman-teman ya. Nah, tidak harus demikian ya. Jadi teman-teman bisa saja membuat konten re-upload itu dengan memotong-motong ya, dari bagian-bagian, mengambil bagian-bagian tertentu pada sebuah video tersebut, kemudian teman-teman kombinasikan, dan wajib teman-teman untuk berikan informasi tambahan ya, teman-teman untuk berikan informasi tambahan pada konten tersebut ya, pada potongan-potongan video tersebut. Jadi jangan teman-teman mengambil konten secara penuh ya, secara penuh dari channel orang lain ataupun juga media sosial lain, kemudian teman-teman re-upload pada channel YouTube teman-teman. Karena untuk konten seperti itu ya, kalau bisa kita lihat ke channelnya Cahaya Islam ini ya, katakanlah untuk konten yang ini saja ya, untuk konten yang ini saja. Nah, ini ya teman-teman, sekarang coba kita lihat, kita play ya sedikit ya, untuk membantu memberikan gambaran ke teman-teman lah ya, seperti itu. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman yang penasaran ya, teman-teman bisa langsung masuk ke channel Cahaya Islam, kemudian teman-teman lihat ya konten-konten yang ada di channelnya ini. Dan untuk konten yang ini, teman-teman ya, di sini saya tidak memplay secara banyak ya durasinya, karena nanti saya akan khawatir akan terkena klaim hak cipta pada video ini. Di sini saya play sedikit-sedikit saja. Nah, bisa kita dengar ya, ini adalah ceramah yang diberikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini ya. Nah, tidak tahu apakah ya si pemilik channel ini ya mendapatkan video ini secara asli ya, atau bahkan maksud saya gini, si pemilik channel ini betul-betul merekam ya, Ustadz Adi Hidayat ini sedang memberikan ceramah seperti ini, merekam sendiri, atau ya video ini didapat dari hasil download pada channel lain ya, atau pada media sosial lain gitu ya, kemudian diupload ulanglah pada channel ini. Nah, untuk cara yang seperti ini teman-teman ya, ketika teman-teman mereupload ya konten-konten yang seperti ini, konten-konten yang teman-teman ambil semata-mata kemudian teman-teman upload secara penuh ya pada channel kalian, ini yang nantinya akan membuat channel kalian itu ditolak monetisasinya ya. Nah, boro-boro teman-teman berharap untuk mendapatkan penghasilan ya dari channel yang teman-teman kelola, dimonetisasi saja nanti tidak bisa channel-channel seperti ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih gimana ya, masih belum tahu gitu ya, teman-teman yang masih banyak sekali kekurangan pemahaman terhadap konten yang seperti apa sih yang cocok untuk teman-teman upload pada channel kalian. Nah, untuk tipe konten seperti ini jelas ya, saya tekankan ini tidak bisa dipastikan tidak bisa dimonetisasi ya, ketika channel ini sudah mampu mencukupi syarat monetisasi YouTube, dimana kita harus mengumpulkan minimal 1000 subscribers atau bahkan 4000 jam tayangnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya agar channel ini tetap bisa ya mendapatkan mendapatkan memenuhi syarat lah seperti itu ya, Anda saat channel ini akan dimonetisasi, akan di review oleh tim YouTube untuk dimonetisasi ke depannya gitu ya. Nah, yang pastinya teman-teman ya, ketika teman-teman ingin membuat konten ceramah seperti ini ya, mungkin bisa saja teman-teman ya, kalian mengambil ya suara ya, bisa saja mengambil record dari audionya saja ya, dari ceramah yang teman-teman akan gunakan ya. Nah, misal nih, anggaplah ini adalah suara dari ceramah dari Adi Hidayat ini ya, mungkin durasinya mungkin bisa saja sampai full durasi lah, teman-teman bisa mengambilnya gitu ya, karena untuk ceramah ini ya kita tidak mungkin memotong-motong isi ceramah gitu ya, kalau memang kita ingin menggunakan cara dengan mereupload sebuah ceramah. Nah,
videonya ini teman-teman pastikan teman-teman tidak mengambil ya video ini, tidak menampilkan video aslinya ini ya, tidak menampilkan video aslinya ini. Teman-teman bisa ataupun boleh mengambil audionya saja. Nah, ketika audionya sudah teman-teman ambil gitu ya. Nah, untuk tampilan visualnya ini ya, tampilan videonya ini ya, visualnya ini teman-teman ganti dengan footage lain ya, footage yang mungkin bisa teman-teman ambil dari penyedia stok video gratis ya, yang teman-teman mungkin bisa ambil dari canva.com ataupun juga banyak sekali website penyedia video stok yang itu teman-teman bisa gunakan dan bisa teman-teman kombinasikan untuk teman-teman jadikan sebuah konten. Nah, teman-teman ambil ya video-video tersebut, kemudian teman-teman gantikan ya, untuk menggantikan tampilan visual dari Ustadz Adi Hidayat ini ceramah. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk meminimalisir lagi ya, andai konten teman-teman itu nantinya dikhawatirkan akan terkena klaim hak cipta tetap, atau bahkan YouTube nantinya akan menilai konten teman-teman itu adalah konten yang digunakan ulang, teman-teman tambahkan musik ya, backsoundnya ya. Jadi ada audionya, audio dari ceramah tersebut ya. Anggaplah untuk ceramah yang ini, audionya ini teman-teman boleh ambil. Nah, kemudian juga untuk visualnya teman-teman tambahkan ataupun teman-teman gantikan visualnya ini dengan footage video yang itu tersedia secara gratis ya. Ingat, jangan teman-teman ambil footage tersebut dari YouTube ini sendiri juga gitu ya. Jadi untuk footage-nya ini teman-teman ambil dari website penyedia stok video secara gratis. Dan tentu ya, untuk menghindari hal itu juga nantinya, takutnya dikhawatirkan akan terkena klaim hak cipta juga ya, kalian gunakan footage-nya itu tidak usah lebih dari 5 detik ya, atau bahkan 3 detik saja lah ya. Jadi setiap footage ya teman-teman ambil mungkin sepanjang 3 detik atau bahkan 5 detik lah seperti itu ya. Kemudian digantikan dengan footage yang lainnya ataupun video yang lainnya gitu ya. Nah, tentu teman-teman harus memodifikasi lagi nih ya. Teman-teman bisa memperlambat ya, memperlambat durasinya ya. Teman-teman bisa memperlambat gerak dari footage tersebut gitu ya. Nah, teman-teman perlambat lagi ya dari geraknya, kemudian teman-teman kombinasikan dari berbagai macam footage. Nah, kemudian ya teman-teman isikan lagi nih ya dengan audio musik ya, atau dengan background musik yang teman-teman itu harus ya, atau bahkan wajib teman-teman itu ambil dari audio library YouTube ya. Sekarang coba kita langsung lihat ya, di mana sih teman-teman boleh untuk gunakan audio musiknya ya. Nah, pada koleksi audio ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya, pada koleksi audio ini nanti teman-teman diambil audio musiknya itu ya dari koleksi audio ini, karena ini yang diperbolehkan YouTube ya. Musik-musik yang tersedia di sini yang bisa kita gunakan, yang itu bebas klaim hak cipta lah gitu ya. Nah, teman-teman ambil ya musik-musik dari sini ya. Nah, misalnya teman-teman ingin membahas konten yang tadi ya, katakanlah konten yang berkaitan dengan konten Islami lah karena ada ceramahnya ya, teman-teman ambil dari sini. Misalkan seperti ini, teman-teman bisa ambil Arabic. Nah, ini kan ada musik-musik yang itu instrumennya itu mungkin bernuansa-nuansa Islami ya, bernuansa-nuansa Arab ya. Nah, teman-teman bisa ambil dari sini ya, untuk ditambahkan sebagai background dari ceramah yang tadi teman-teman akan buat seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengkombinasikan cara-cara yang seperti ini ya, untuk teman-teman jadikan karya teman-teman sendiri gitu ya, yang itu ya meskipun teman-teman menggunakan konten di-upload, tetapi ini sudah ada nilai sentuhan originalitas dari teman-teman gitu ya, dari kita sendiri, karena kita sudah mengkreasikan video tersebut sedemikian rupa versi kita sendiri gitu ya. Nah, tetapi teman-teman ya, apakah dengan kita menggunakan cara tersebut itu nantinya akan terhindar ya dari klaim hak cipta, dari kemungkinan klaim hak cipta gitu ya. Nah, untuk kepastian itu tentu tidak bisa dipastikan juga teman-teman ya. Ya, itu resiko kita sendiri sebagai re-uploader gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau memang teman-teman yang ingin membuat konten yang betul-betul teman-teman bisa pastikan konten tersebut tidak bisa diklaim oleh siapapun ya, teman-teman harus membuat konten yang originalitas. Mungkin bisa menampilkan wajah teman-teman seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa membahas sebuah materi yang itu bisa teman-teman sampaikan dengan menampilkan wajah teman-teman sendiri atau bahkan suara teman-teman sendiri gitu ya. Nah, itu yang akan lebih menjamin lagi
bahwa konten teman-teman tersebut tidak bisa diklaim oleh siapapun, bahwa itu adalah karya asli dari teman-teman gitu ya. Nah, sepanjang teman-teman ya menggunakan konten-konten reupload seperti ini, konten-konten orang lain yang itu secara jelas ya bukan karya teman-teman sendiri gitu ya, ataupun isi dari konten teman-teman yang teman-teman gunakan itu bukan dari hasil teman-teman sendiri, yaitu kemungkinannya akan bisa saja terkena klaim hak cipta, atau bahkan kemungkinannya akan bisa saja ditolak monetisasi. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman ya untuk konten-konten seperti ini yang tadi sudah saya berikan gambarannya, dengan membuat kombinasi-kombinasi, dengan membuat modifikasi video tersebut. Banyak juga nih channel-channel yang mampu dimonetisasi atau bahkan mampu mendapatkan penghasilan ya, seperti itu. Nah ya, bisa kita lihat dari channel-channel berita gitu ya, channel-channel yang berisikan konten-konten reupload ya, channel musik juga banyak tuh ya teman-teman ya, yang berhasil malah ya mendapatkan puluhan juta rupiah dari mereka menggunakan karya orang lain ya, dengan menggunakan konten reupload lah, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau memang ingin mencoba cara seperti ini, tidak salahnya ya kalau memang ingin mencoba cara seperti ini dengan menggunakan konten orang lain untuk teman-teman upload ulang ke channel kalian. Tetapi poin yang paling pentingnya adalah kalian harus memodifikasi lagi ya konten tersebut ya, agar YouTube nanti akan menilai ada sentuhan originalitas dari karya teman-teman ya, atau ketika disandingkan dengan video aslinya terdapat perbedaan ya antara video aslinya dengan channel teman-teman yang berisikan konten orang lain tetapi sudah dimodifikasi, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ini bisa memberikan gambaran nih buat teman-teman ya yang ingin menggunakan konten-konten reupload seperti channelnya Cahaya Islami ini tadi ya. Nah, kenapa saya tertarik teman-teman ya, selalu tertarik untuk membahas membuat pembahasan seperti ini, karena masih banyak sekali deh ya dari teman-teman YouTuber pemula yang berambisi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, yang berambisi untuk membuat channel yang mungkin bisa mendapatkan banyak viewers dan juga subscribers, dan tentunya ya dari channel tersebut teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lah ya, seperti dengan mendapatkan penghasilan ya, penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama ya dari channel yang teman-teman kelola ya, seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dari YouTube ini ya, ketika teman-teman mampu untuk membuat channel yang itu teman-teman tahu strateginya ya. Strateginya seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya informasikan ya, dengan membuat konten yang berkualitas. Itu penting ya, berkualitas, dan yang pastinya kalau memang kalian ingin terhindar dari yang namanya itu klaim hak cipta ataupun bahkan ditolak monetisasi, ya kalian harus mampu membuat konten yang asli karya teman-teman ya. Sepanjang kalian membuat konten-konten yang seperti ada di channelnya Cahaya Islami ini tadi ya, ini akan tetap bisa ya kemungkinan untuk terkena klaim hak cipta, meskipun teman-teman sudah memodifikasinya atau bahkan ditolak monetisasi, itu kemungkinan itu masih cukup besar ya. Karena kenapa? Karena sudah jelas kalian menggunakan konten karya dari orang lain, seperti itu. Nah, jadi untuk channelnya Cahaya Islam ini ya, kalau memang channel ini diharapkan kedepannya untuk bisa dimonetisasi ya, atau bahkan bisa berharap channelnya ini kedepannya akan mendapatkan banyak penghasilan ya dari channelnya ini, tentu ya ini mungkin bisa menjadikan menjadikan peringatan juga ya dari awal ya untuk channel ini, mumpung belum terlalu banyak konten yang di-share di sini ya. Untuk konten ini bisa dipastikan nanti akan ditolak monetisasinya, karena ini adalah konten yang akan dinilai YouTube sebagai konten yang digunakan ulang. Tetapi kalau memang ragu ya dengan informasi yang saya berikan ini, ya silakan saja untuk dicoba terus gitu ya untuk mengupload video-video terbarunya di channelnya ini dengan konsep channel seperti ini ya, dengan konsep konten seperti ini. Nanti tinggal dilihat sendiri saat channel ini sudah mampu memenuhi syarat monetisasinya YouTube. Saat channel ini diajukan ya untuk ditinjau monetisasi oleh pihak YouTube, bisa dilihat nanti, bisa dibuktikan apakah channel ini akan bisa dimonetisasi atau tidak ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu tadi ya teman-teman ya, seluruh informasi yang mungkin bisa saya share di video kali ini, dan harapan saya ya teman-teman yang setelah mendapatkan informasi ini, teman-teman ya, dari yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, agar teman-teman bisa
mencapai cita-cita teman-teman ya, mencapai keinginan teman-teman dengan mendapatkan penghasilan dari channel yang teman-teman kelola ya. Jadi tidak membuang-buang banyak waktu ya di YouTube ini ya dengan membuat konten yang pada dasarnya itu adalah konten yang nantinya akan ditolak monetisasi ya. Karena kenapa? Karena teman-teman sendiri tidak tahu strategi dari channel yang teman-teman kelola tersebut gitu ya. Nah, semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman ya yang mungkin tertarik untuk memberikan dukungan juga buat channelnya Cahaya Islam ini, untuk memberikan semangat juga untuk channelnya Cahaya Islam ini, teman-teman bisa untuk berikan dukungan ya ke channelnya Cahaya Islam ini dengan masuk ke channel @Cahaya Islam Bersaudara seperti ini, kemudian silakan untuk berikan subscribe seperti ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan kesempatan review seperti ini agar teman-teman tahu ya apa yang menjadi kendala channel teman-teman, serta bagaimana sih agar channel teman-teman itu bisa berkembang, bisa mendapatkan banyak viewers serta subscribersnya, teman-teman silahkan untuk ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk informasi yang bisa saya share di video kali ini. Semoga sekali lagi informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.